Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Yang pertama, kita saat ini saya ingin menyatakan sebelum kita masuk, kita bicara temanya demokrasi di pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Barisan Mama, apa namanya? Barisan Mama Indonesia. Mama Militer. Milenial. Kalau milenial bukan mama lagi. Belum mama itu none-none kalau milenial. Jadi barisan mama aja udah militan, jangan tambah milenial lagi. Nanti yang milenial. Yang pertama, saat ini kan kita lagi perang yang namanya perang udara. Di dalam perang udara ini ya, kita itu tertinggal mendukung habis itu dalam perang udara. Kenapa kita tertinggal? Dengan pasukan kita tidak bergerak, pasukan kita masih tidur. Dan saya juga yakin barisan mas di sini juga masih tertidur pulas. Gitu. Saya tanyakan tadi, siapa yang buka channel YouTube yang berapresiasi ke Anies, yang berikan dukungan ke Anies, ya kan? Bengong semua kan? Ya kan? Padahal harusnya di share, komen, like, dan lain sebagainya. Itu kan untuk membuat algoritma. Kalau ini nanti Pak Sagana yang paling paham ini. Karena beliau ini satu-satunya peneliti kuantitatif Republik Indonesia. Jadi saya hanya memberikan informasi yang kelihatan ya, yang kelihatan terapresiasi, yang memberikan dukungan. Di kita itu kalau yang paling tinggi itu Reki Harun, itu paling tinggi itu kelihatan. Yang ini tutup ya karena itu. Yang kedua adalah Ed Suno. Bu, pernah buka belum ya sebenarnya Reki Harun kayak gitu. Bagaimana kita mau perang udara kalau buka? Dia nggak pernah. Nggak cukup semangat datang ke sini. Nggak cukup semangat datang ke sini. Teriak nanti ada waktunya kita teriak di jalan. Yang ketiga itu Edi Mulyadi. Ya kan? Itu Edi Mulyadi. Terus yang keempat Edi Mulyadi, apa lagi? Ada Rocky Gerung, Rocky. Kita anggap masih netral. Gitu. Nah, baru ada Ahmad Yani, itu lapis berikutnya. Terus ada Masumi, ada Kapolres dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau itu masih jauh di bawah. Dibandingi Prabowo punya yang namanya di timur pusat, dibiayain oleh negara. Dan ya di pusat itu kan dengan kolonel dibiayain oleh negara. Ya, bukan channelnya yang dibiayai. Di pusat sudah menjadi aparatur negara. Seharusnya aparatur negara kan tidak boleh. Walaupun di channel dia sendiri. Nah, jadi ibu-ibu, tugas ibu-ibu itu sebenarnya itu yang awal menurut saya kalau kita mau memenangkan di dalam pertarungan yang namanya udara. Nah, saya betul-betul minta perhatian, ya kan, sampaikan salam kayak gitu harus melek kita, melek informasi. Nah sekarang kita masuk ke tema diskusi kita. Salah. Mau atas mana? Saya atas, saya kira ini yang paling atas. Oke. Sekarang kita bicara masalah demokrasi dan pemilu 2024. Sebenarnya tema ini tema besar. Dan tema besar. Apakah pemilu itu sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Atau demokrasi 2024 ini sudah mencerminkan nilai demokrasi? Apa hakikatnya pemilu itu?
kalau kita lihat di konstitusi kita itu jelas pemilu itu mahkotanya sering saya menyatakan pemilu itu jujur dan adil. Pertanyaannya itu apakah pemilu yang akan diselenggarakan 2024 itu sudah jujur dan sudah adil? Saya menyatakan pemilu 2024 itu sudah berlangsung tidak jujur, tidak adil, sedang berlangsung dan akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Dari alam pikirannya saja sudah tidak jujur dan tidak adil. Regulasinya sudah tidak jujur dan tidak adil. Masih ada syarat presidensial threshold dan lain sebagainya. Fenomena hari-hari ini yang ada kalau kita lihat, itulah akibat dari ada ketentuan yang namanya presidensial threshold itu. Kalau tanpa presidensial threshold, saya kira peristiwa ya kan larinya Demokrat atau tidak ingin bergabung itu tidak akan terjadi karena masing-masing partai sudah punya hak otonom untuk menyalonkan atau mengusung calon kandidatnya seperti itu. Yang kedua, kita melihat bahwa pemilu yang akan 2024 ini apakah akan terulang peristiwa-peristiwa pemilu 2019? Kita berharap tidak. Kita tidak berharap lagi ada yang meninggal petugas KPPS yang sebanyak 700 orang lebih. Sampai saat ini tidak bisa kita mencari tahu sebab utama meninggalnya. Yang kedua, kita juga tidak ingin terulang lagi peristiwa bahwa 9 orang meninggal. Itu yang kita ingin seperti itu. Dan yang ketiga, kita tidak ingin lagi mengulangi peristiwa di Mahkamah Konstitusi yang menjadi acara seremonial konstitusi, yang menjadi syarat seremonial konstitusi saja karena ada pihak yang melaporkan, akhirnya mengadili dan sebagainya. Nah, oleh karena itu menurut saya, mari kita ya kan saat ini untuk mendukung betul agar pemilu itu jujur dan adil. Yang kedua adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini menurut saya itu ada korelasinya dengan pemilu yang akan datang 2024. Pemanggilan Anies Rashid Baswedan nanti ini Bang Gana ini kan yang dari hak betul kan. Di mana-mana di televisi saya kira nggak ada orang sedai hak Pak Sagana Nenggolan ini seperti itu. Bagaimana instrumen hukum dijadikan sebagai alat filterisasi untuk kandidatisasi kan digunakan sebagai instrumen hukum seperti itu. Bagaimana Anies dihambat itu dengan peristiwa Formula E, gelar perkaranya atau ekspos di KPK itu udah sampai puluhan kali ya. Artinya puluhan kali itu bagaimana untuk menjadikan Anies tersangka. Dan kita bersyukur alhamdulillah ternyata aparat di level kedua dan ketiga KPK tidak mau dijadikan instrumen penilaian sehingga menolak untuk sebagaimana diinginkan oleh para komisioner KPK. Nah tadi hari ini Cak Imin diperiksa. Ya, hari ini Cak Imin diperiksa atas peristiwa dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Tenaga Kerja pada waktu Cak Imin menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi 2012 tahun 2012. Artinya lebih kurang 11 tahun atau 12 tahun yang lalu. Pertanyaannya itu apakah dalam rangka rentang 12 tahun yang lalu ini sudah melalui tahapan-tahapan proses yang ada. Saya ini pernah jadi anggota komisi 3 pada era 2009 sampai 2014. Artinya pada waktu kasus ini dimulai, saya tidak tahu kapan mulai dilakukan full bucket dalam terminologi KPK itu, pengumpulan data dan keterangan, kapan dari full bucket itu dinaikkan menjadi lidik, ya kan, penyelidikan, kapan ditingkatkan kasusnya menjadi penyidikan, dan sekarang sudah ada tersangka 2 orang. Saksi dan tersangka itu jaraknya tipis. Lebih tipis jarak saksi menjadi tersangka itu bagaikan rambut di belati. Rambut atau di tipis, saksi itu juga tipis, itu juga seperti itu. Dan kita tidak tahu. Ya kan sekonyong-konyong setelah Cak Imin deklarasi, KPK mengeluarkan panggilan dan lain sebagainya. Dengan alasan argumentasi secara normatif karena sudah ada tersangkanya, maka untuk melengkapi proses pemeriksaan para tersangka itu maka dibutuhkan keterangan dari berbagai pihak. Termasuk satu di antaranya keterangan dari Cak Imin yang pada waktu itu menteri.
Semuanya seperti itu, termasuk Pak Mahfud menyatakan ini pemeriksaan biasa. Tapi kita tidak di dalam ruang hampa, ya, tidak dalam ruang hampa. Ini ada peristiwa politik di sebelah kanan, ada peristiwa hukum di sebelah kiri. Apakah ini tidak ada konektivitasnya? Apakah tidak ada hubungannya? Nalar sehat kita menyatakan ini ada hubungannya, ada tali temalinya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengakhiri saja nanti dengan Pak Saganda. Perjuangan ke depan ini berat, ya seperti itu. Bagi kami ya adalah sebenarnya pemilu ini adalah pilihan yang tidak ideal, ya, tidak ideal. Kalau mau melakukan perubahan di dalam dimensi negara yang sudah rusak dalam segala lini itu, ya, kelihatannya sulit kita berharap dengan institusi-institusi yang ada sekarang ini, termasuk di dalamnya institusi partai politik. Institusi partai politik kita yang sekarang menjadi lokomotifnya, menjadi panglimanya dalam rangka mengusung yang namanya capres-capres. Tapi kita tidak boleh menghukumi orang terus-menerus seperti itu. Bisa saja yang namanya husnul khotimah, ya kan? Kita bisa bayangkan di kawan-kawan saya, ya, kalau sebagai pribadi ya Kak Anies sebagai partai sudah jelas kami memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Dan tentunya pilihannya Anies, kalau kita sudah resmi mendukung Anies dan mendukung apapun Anies Rashid Baswedan menentukan pilihannya, yang harus dukung, termasuk Anies sudah memilih, ya, memilih yang namanya Muhaimin Iskandar. Sudah, kita sebagai pendukungnya tidak ada lagi kritik soal menghujat dan sebagainya. Termasuk itu menurut saya harus kita dukung pilihan-pilihan seperti itu, tentu dengan argumentasi, tentu dengan parameter alasan-alasan argumentasi. Saya kira Anies tidak sembarangan. Nah, mungkin nanti Pak Saganda yang akan menjawab, walaupun Anies secara tidak langsung juga sudah menjawab, atau secara langsung telah menjawab di dua waktu, pada waktu di Najwa maupun di Bang Karni Ilyas, menurut saya sudah tuntas, setuntas-tuntasnya seperti itu. Dan kita terima kasih juga kepada AHY, ya kan, Mas AHY. Dia sudah mulai legowo dan sudah mengucapkan selamat atas pasangan ini. Saya kira itu memberikan kredit point buat AHY, karena AHY masih muda dan ini investasi dia ke depan seperti itu. Jadi masalahnya dia nanti akan mau balik mendukung Anies atau dia bergabung dengan koalisi lain, itu no problem. Tapi dia sudah tidak lagi baperan seperti itu. Mari kita tutup, ya kan, peristiwa itu. Sekarang ini mari kawan-kawan bekerja, waktu kita tinggal pendek sekali. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita awasi kecurangan dari tiap tahapan dan prosesnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Peristiwa politik, peristiwa hukum di Indonesia ini dia saling terlibat, saling ada hubungannya. Tidak ada hal yang berdiri sendiri, tidak ada yang namanya variabel yang independen, dia saling berhubungan. Nah, karena ini barisan emak-emak militan, ya, ini kan barisan emak-emak militan. Mudah-mudahan betul-betul nanti barisan emak-emak militan ini menggulingkan, ya kan? Bisa saja barisan ini saya bukan mengompori, ya kan? Bisa saja barisan emak-emak ini ke KPK, nanya kepada KPK, kami mau nanya apa ini motifnya KPK dan sebagainya. Kok kasus ini cepat, lambat? Kok ada kasus PCR yang dilaporkan, kasus yang dilaporkan UPEC kok nggak bergerak dan lain sebagainya, seperti itu. Saya kira mungkin kalau didatangi oleh mama, mungkin bisa diterima oleh pimpinan KPK. Pak Amin dengan Pak Riza Ramli kan nggak diterima. Nah, mungkin mama bisa diterima seperti itu. Waduh ini, saya kira perlu juga datang ke KPK menyampaikan pertanyaan dan sebagainya, kecemasan, ya kan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa?
resepnya, rahasianya adalah minum madui hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di sini.